Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim rahimakumullah. Selamat datang kembali di channel Permata Islam yang membahas seputar kisah islami penuh hikmah. Dalam sebuah video yang belakangan beredar luas dan memicu perdebatan di berbagai ruang digital, terlihat seorang wanita berbicara dengan keyakinan penuh. Tatapannya tenang, suaranya mantap. Ia menyampaikan sesuatu yang bagi banyak orang terdengar mengejutkan, bahkan mengguncang keyakinan dasar umat Islam. Ia mengaku sebagai istri Imam Mahdi. Lebih jauh lagi, ia menyebut dirinya sebagai bidadari Allah yang diturunkan ke bumi, membawa sebuah kartu penanda waktu, dan menyatakan bahwa Imam Mahdi akan muncul sebelum atau tepat pada tanggal 1 Suro. Kalian sudah merindukan Imam Mahdi agar segera diturunkan? Jika ini membawa keperadilan, ke dalam keadilan, ke dalam kesejahteraan, ke dalam kebijakan untuk bumi tanah air ini, ya, aku akan memberikan kartu dan Imam Mahdi akan turun sebelum tanggal 1 Suro atau tepat pada tanggal 1 Suro. Pernyataan itu tidak disampaikan dengan nada ragu, tidak pula dengan gaya bercanda. Justru sebaliknya, terlihat seolah ia meyakini sepenuhnya apa yang diucapkannya. Dalam waktu singkat, potongan video tersebut menyebar, dikomentari, dipotong ulang, dan dijadikan bahan diskusi. Sebagian menanggapinya dengan keheranan, sebagian dengan kemarahan, sebagian lagi dengan ketakutan, dan tidak sedikit yang justru merasa penasaran. Fenomena seperti ini bukanlah hal baru dalam sejarah umat manusia, terlebih ketika dunia berada dalam fase ketidakpastian. Setiap kali manusia memasuki masa krisis, perang, bencana, ketidakadilan, kebingungan moral, akan selalu muncul suara-suara yang mengklaim memiliki akses khusus terhadap langit, mengaku mendapat mandat, wahyu, pesan, atau peran istimewa dalam skenario besar ilahi. Namun ada satu hal yang membuat klaim dalam video tersebut terasa berbeda dan sensitif, nama Imam Mahdi. Untuk semua ini, para bidadari Allah ya, bidadari 7. Namanya bidadari bukanlah sekadar physically atau alam khayal-khayalan itu bukan. Bidadari adalah bagaimana itu sebuah jasad atau jasad ya yang dibersihkan oleh Allah langsung. Nah, itu menjadi bidadarinya. Dan kemungkinan inilah 7 negara, karena bicara tentang negara itu bicara tentang jasad. Ya, sedangkan jiwa Allah itu hanya satu. Tanah air ini. Jika memang semua ini harus terjadi, Imam Mahdi diturunkan, aku akan menurunkan pada tanggal 28. Karena dia adalah suamiku sendiri ya. Nama ini bukan sekadar simbol. Ia bukan tokoh legenda rakyat. Dalam khazanah Islam, Imam Mahdi adalah figur eskatologis yang kemunculannya dikaitkan dengan fase paling genting dalam sejarah manusia. Masa ketika kezaliman merata, kebenaran kabur, dan manusia kehilangan arah. Karena itu, setiap klaim yang menyebut dirinya, apalagi mengaku sebagai orang terdekatnya, selalu memicu resonansi besar. Disinilah banyak orang mulai bertanya, apakah mungkin Imam Mahdi telah memiliki istri sebelum kemunculannya? Apakah ada konsep bidadari Allah yang diturunkan ke bumi? Dan benarkah waktu kemunculan Imam Mahdi dapat diketahui, apalagi ditentukan dengan tanggal tertentu? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak bisa dijawab dengan emosi, tidak pula cukup dengan ejekan. Sebab Islam adalah agama ilmu, bukan agama sensasi. Setiap klaim luar biasa menuntut penjelasan yang jernih, bersumber, dan bertanggung jawab. Dalam tradisi Islam, istilah bidadari memiliki makna yang sangat spesifik. Ia bukan sekadar makhluk cantik dalam cerita rakyat, melainkan bagian dari konsep metafisika akhirat. Al-Quran menggambarkan bidadari sebagai makhluk yang diciptakan khusus untuk kehidupan setelah dunia berakhir, sebagai balasan bagi hamba-hamba yang beriman dan bersabar. Mereka bukan makhluk yang lalu lalang antara langit dan bumi sesuai kehendak pribadi, apalagi turun untuk menjalani peran sosial, politik, atau pernikahan di dunia fana. Lebih jauh lagi, tidak ada satupun riwayat sahih yang menyebut bahwa bidadari diturunkan ke dunia untuk menikah dengan manusia hidup. Bahkan para nabi sekalipun, manusia paling mulia, menikah dengan perempuan manusia, bukan dengan makhluk akhirat. Ini menjadi prinsip penting dalam akidah Islam, dunia dan akhirat memiliki hukum penciptaan yang berbeda. Maka ketika muncul klaim bahwa seseorang adalah bidadari Allah yang diutus ke bumi, Islam tidak langsung mencapnya sebagai kebohongan, tetapi juga tidak pernah membenarkannya tanpa dalil yang jelas. Islam mengajarkan kehati-hatian, karena pada masa fitnah, kebenaran sering datang dengan wajah yang tampak meyakinkan, namun kosong dari dasar.
Hal yang sama berlaku pada Imam Mahdi. Dalam hadis-hadis sahih, sosok ini digambarkan sebagai seorang lelaki dari keturunan Nabi Muhammad SAW melalui jalur Fatimah. Ia tidak mengumumkan dirinya. Ia tidak muncul dengan klaim besar. Bahkan, dalam banyak riwayat, ia justru dikenal sebagai sosok yang awalnya menolak tanggung jawab tersebut, hingga umat memaksanya berbayat di dekat Ka'bah. Imam Mahdi bukan figur yang diturunkan oleh seseorang. Ia tidak dikeluarkan pada tanggal tertentu oleh manusia manapun. Kemunculannya adalah takdir Allah, terjadi ketika kondisi dunia mencapai titik tertentu, bukan ketika kalender budaya atau hitungan manusia menunjuk sebuah hari. Disinilah letak persoalan terbesar dari klaim-klaim semacam yang muncul dalam video viral tersebut. Masalahnya bukan sekadar benar atau salah, tetapi pergeseran cara umat memahami tanda-tanda akhir zaman. Ketika simbol-simbol besar agama diperlakukan seperti konten, ketika figur suci dijadikan narasi personal, maka batas antara iman dan ilusi menjadi sangat tipis. Sejarah mencatat, setiap mendekati fase keguncangan besar, akan selalu muncul individu-individu yang merasa dipilih. Sebagian tulus namun keliru, sebagian terjebak keyakinan pribadi, dan sebagian lagi sadar sedang memainkan peran. Karena itu, para ulama sejak dahulu selalu mengingatkan, fitnah akhir zaman bukan datang dalam bentuk kekerasan semata, tetapi dalam bentuk klaim spiritual yang terasa menenangkan namun menyesatkan. Apa yang terlihat di permukaan hanyalah satu video. Namun di baliknya, tersembunyi pertanyaan yang jauh lebih besar. Mengapa semakin banyak orang berani mengaitkan dirinya dengan Imam Mahdi? Apa yang sebenarnya sedang terjadi pada cara manusia memandang agama? Dan mengapa sosok Imam Mahdi selalu menjadi pusat klaim, bukan objek kesabaran? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu tidak sederhana. Ia menuntut pemahaman yang lebih dalam, tentang hakikat ilmu, tentang posisi manusia di hadapan takdir, dan tentang bagaimana Islam sebenarnya mempersiapkan umat menghadapi masa akhir, bukan dengan sensasi, melainkan dengan kejernihan iman. Kejernihan iman inilah yang menuntut kita untuk melangkah lebih jauh dari sekadar reaksi emosional, dan mulai membedah setiap klaim dengan alat paling dasar dalam Islam, ilmu dan akidah yang lurus. Sebab dalam perkara-perkara besar yang menyentuh wilayah akhir zaman, kesalahan kecil dalam memahami konsep dapat berujung pada kekeliruan besar dalam keyakinan. Dalam Islam, istilah bidadari bukanlah metafora bebas yang bisa digunakan untuk menggambarkan siapapun yang merasa memiliki peran spiritual. Al-Quran dan hadis menggambarkan bidadari sebagai makhluk yang diciptakan secara khusus untuk kehidupan akhirat. Mereka adalah bagian dari balasan, bukan bagian dari ujian. Keberadaan mereka terikat pada alam setelah hisab, bukan pada dunia yang penuh taklif, dosa, dan pilihan moral. Karena itu, bidadari tidak menjalani kehidupan biologis manusia, tidak lahir, tidak tumbuh dalam struktur sosial, tidak memikul tanggung jawab hukum, dan tidak terlibat dalam dinamika sejarah dunia. Pemahaman ini sangat penting, karena Islam sejak awal menegaskan pemisahan yang tegas antara alam dunia dan alam balasan. Dunia adalah tempat amal, sementara akhirat adalah tempat ganjaran. Dunia adalah ruang ujian, sementara akhirat adalah ruang keputusan. Mencampur adukan keduanya berarti merusak fondasi akidah. Ketika konsep makhluk akhirat ditarik ke dalam dunia seolah-olah bisa berperan sebagai manusia, menikah, membawa misi sosial, atau menentukan peristiwa sejarah, maka yang terjadi bukan perluasan makna, melainkan pergeseran prinsip. Disinilah letak persoalan teologis dari klaim, bidadari Allah yang diturunkan ke bumi. Islam tidak mengenal konsep makhluk balasan yang kembali ke dunia untuk menjalani peran taklif. Bahkan para malaikat sekalipun, yang memang berinteraksi dengan manusia, tidak hidup sebagai manusia dan tidak mengklaim hubungan personal seperti pernikahan. Apalagi bidadari, yang dalam seluruh sumber Islam diposisikan secara eksklusif sebagai penghuni dan balasan akhirat. Maka klaim semacam ini bukan sekadar persoalan istilah, melainkan menyentuh struktur keyakinan paling dasar tentang bagaimana Allah mengatur ciptaannya. Namun sejarah menunjukkan bahwa klaim spiritual seperti ini hampir selalu muncul di masa-masa keguncangan. Ketika tatanan sosial retak, ketika keadilan terasa menjauh, dan ketika masa depan tampak gelap, manusia cenderung mencari pegangan yang melampaui logika biasa. Pada saat-saat seperti itulah, muncul individu-individu yang merasa memiliki akses khusus ke langit. Mereka mengaku sebagai utusan, penanda, pasangan tokoh besar, atau pembawa pesan rahasia. Polanya berulang, lintas zaman dan lintas peradaban. Dalam sejarah Islam sendiri, masa fitnah selalu diiringi oleh munculnya klaim-klaim serupa. Ada yang mengaku mendapat ilham khusus, ada yang merasa dipilih untuk peran tertentu, dan ada pula yang mengaitkan dirinya dengan figur-figur eskatologis. Sebagian mungkin lahir dari keyakinan personal yang keliru, sebagian dari tekanan psikologis,
dan sebagian lagi dari hasrat untuk mendapatkan legitimasi. Namun Islam tidak menilai klaim berdasarkan intensitas keyakinan pelakunya, melainkan berdasarkan kesesuaiannya dengan wahyu dan prinsip akidah. Disinilah batas antara keyakinan pribadi dan penyimpangan. Akidah menjadi sangat penting. Islam tidak melarang seseorang merasa dekat dengan Allah, mendapatkan mimpi, atau mengalami pengalaman spiritual. Tetapi Islam juga menetapkan garis tegas. Pengalaman personal tidak boleh dijadikan dasar klaim publik yang mengikat umat, apalagi jika menyentuh perkara gaib besar seperti Imam Mahdi. Ketika keyakinan pribadi dipaksakan menjadi kebenaran kolektif tanpa dalil, disitulah fitnah bermula. Masalah lain yang tidak kalah krusial adalah penentuan waktu. Dalam Islam, perkara gaib, termasuk waktu kemunculan tokoh akhir zaman, adalah wilayah eksklusif Allah. Bahkan Nabi Muhammad, manusia paling mulia dan penerima wahyu, tidak diberi pengetahuan tentang waktu terjadinya kiamat, apalagi detail waktu peristiwa-peristiwa besar menjelangnya. Ketika Jibril bertanya tentang kiamat, Nabi menjawab bahwa yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Ini adalah prinsip fundamental, waktu adalah rahasia ilahi. Karena itu, setiap klaim yang berani menetapkan tanggal, hari, atau momen spesifik dalam perkara gaib selalu menjadi tanda bahaya. Sejarah mencatat bahwa penentuan waktu hampir selalu menjadi ciri penyimpangan. Bukan karena Islam menolak tanda-tanda, tetapi karena Islam membedakan secara tegas antara alamat dan kepastian. Tanda adalah isyarat yang dipahami setelah terjadi atau ketika sedang berlangsung, bukan jadwal yang bisa ditentukan sebelumnya oleh manusia. Perbedaan ini sering diabaikan. Tanda-tanda akhir zaman berfungsi sebagai peringatan agar manusia memperbaiki diri, bukan sebagai alat untuk membuat kalender eskatologis. Ketika tanda diubah menjadi tanggal, maka fungsi spiritualnya hilang dan berganti menjadi sensasi. Pada titik inilah agama berisiko direduksi menjadi tontonan, dan iman berubah menjadi rasa ingin tahu yang dangkal. Maka ketika sebuah klaim menyatukan tiga hal sekaligus, status makhluk akhirat, kedekatan personal dengan tokoh eskatologis, dan penentuan waktu, Islam memerintahkan kehati-hatian berlapis. Bukan untuk menghakimi pelaku, tetapi untuk melindungi akidah umat. Sebab fitnah terbesar di akhir zaman bukan hanya munculnya kebatilan yang jelas, melainkan kebatilan yang dibungkus dengan bahasa iman, simbol suci, dan keyakinan yang tampak tulus. Di titik ini, persoalannya tidak lagi terletak pada siapa yang berbicara, melainkan pada apa yang dibicarakan dan bagaimana umat memahaminya. Ketika konsep-konsep besar Islam dilepaskan dari kerangka ilmunya, maka siapapun bisa mengisinya dengan tafsir pribadi. Dan ketika itu terjadi, sosok-sosok seperti Imam Mahdi tidak lagi diposisikan sebagai takdir Allah yang akan datang pada waktunya, tetapi sebagai objek klaim yang bisa ditarik ke dalam narasi manusia, sesuatu yang justru bertentangan dengan hakikat ajaran Islam itu sendiri. Memahami Imam Mahdi tidak boleh dimulai dari klaim manusia, melainkan dari riwayat-riwayat yang telah lama dijaga oleh tradisi keilmuan Islam. Ketika sosok ini ditarik keluar dari kerangka hadis sahih dan dimasukkan ke dalam narasi personal, ia kehilangan maknanya yang sejati. Padahal, dalam sumber-sumber Islam, gambaran tentang Imam Mahdi sudah sangat jelas, tidak sensasional, tidak mistis berlebihan, dan sama sekali tidak dibangun di atas pengakuan diri. Dalam hadis-hadis sahih, Imam Mahdi digambarkan sebagai seorang lelaki manusia biasa, bukan makhluk gaib, bukan sosok supranatural yang turun dari langit, dan bukan figur yang hidup di luar hukum dunia. Ia berasal dari keturunan Nabi Muhammad, melalui jalur Fatimah Az-Zahra. Nasab ini menjadi penanda penting, bukan untuk mengagungkannya secara personal, tetapi untuk menegaskan kesinambungan sejarah kenabian dalam menghadapi fase paling gelap umat manusia. Nama Imam Mahdi, sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat, akan serupa dengan nama Nabi, Muhammad bin Abdullah. Namun para ulama selalu mengingatkan bahwa penekanan pada nama bukanlah inti, karena sejarah mencatat banyak orang bernama Muhammad bin Abdullah yang tidak memiliki kaitan apapun dengan peran eskatologis tersebut. Yang menjadi penentu bukan nama, melainkan kesesuaian karakter, kondisi zaman, dan peristiwa yang mengiringinya. Hadis-hadis menggambarkan Imam Mahdi sebagai sosok yang adil, sederhana, dan enggan tampil. Ia bukan figur yang haus pengikut, bukan tokoh yang membangun jaringan sebelum waktunya, dan bukan pribadi yang menyiapkan panggung bagi dirinya sendiri. Justru sebaliknya, ia digambarkan sebagai seseorang yang pada awalnya tidak ingin memikul beban tersebut. Dalam riwayat-riwayat terkenal, ia bahkan menolak ketika diminta menerima bayat, hingga akhirnya umat mendesaknya karena keadaan yang sudah sangat genting. Ini adalah poin krusial yang sering terlewatkan. Imam Mahdi tidak muncul karena ambisi, tidak bergerak karena perencanaan pribadi, dan tidak diperkenalkan oleh orang-orang terdekatnya. Ia dibayat bukan karena klaim, melainkan karena kebutuhan umat yang telah mencapai puncak keputusasaan. Dunia saat itu berada dalam kondisi kacau, kezaliman merata,
dan kepemimpinan kehilangan legitimasi moral. Di tengah situasi itulah, umat melihat satu sosok yang memenuhi kriteria keadilan dan kelayakan, bukan karena ia mengumumkan diri, tetapi karena realitas memaksanya maju. Riwayat-riwayat menyebut bahwa bayat terhadap Imam Mahdi terjadi di dekat Ka'bah, antara rukun dan makam Ibrahim. Tempat ini bukan dipilih secara simbolik semata, tetapi menegaskan bahwa kemunculannya berakar pada pusat tauhid, bukan pada pusat kekuasaan politik. Bayat itu pun tidak berlangsung dalam suasana perayaan besar, melainkan dalam tekanan dan ancaman. Bahkan disebutkan bahwa pasukan akan dikirim untuk menghentikannya, namun pasukan itu akan ditelan bumi, sebuah isyarat bahwa peristiwa ini sepenuhnya berada di bawah kehendak Allah, bukan skenario manusia. Gambaran ini secara langsung membantah banyak kesalahpahaman populer yang beredar. Imam Mahdi bukan sosok yang diturunkan oleh individu tertentu, seolah-olah ia bisa dipanggil atau dikeluarkan sesuai kehendak manusia. Ia juga bukan figur yang sudah memiliki tim khusus, struktur rahasia, atau pasangan yang bertugas memperkenalkannya kepada publik sebelum waktunya. Semua konsep semacam itu tidak memiliki dasar dalam riwayat sahih. Kesalahpahaman lain yang sering muncul adalah anggapan bahwa Imam Mahdi bisa diumumkan lebih awal, dikenali dari jauh, atau dipastikan keberadaannya sebelum tanda-tanda besar terjadi. Padahal hadis-hadis justru menunjukkan sebaliknya. Banyak orang hidup sezaman dengannya tanpa menyadari siapa dirinya hingga momen bayat itu terjadi. Ia tidak membawa identitas eskatologis sejak awal kehidupannya, dan tidak menjalani hidup sebagai tokoh akhir zaman yang sadar akan perannya. Hal ini mengandung hikmah besar. Jika Imam Mahdi sejak awal sudah diketahui dan diumumkan, maka ujian iman manusia akan berubah menjadi kepastian, bukan pilihan. Padahal Allah menjadikan akhir zaman sebagai fase ujian paling berat, ketika kebenaran dan kebatilan bercampur, dan manusia dituntut untuk memilih berdasarkan ilmu dan kesabaran, bukan karena kehadiran figur spektakuler yang menghapus keraguan. Dengan demikian, setiap upaya untuk mempersonalisasi Imam Mahdi, mengaitkannya dengan individu tertentu, menjadikannya bagian dari narasi keluarga, atau memasukkannya ke dalam kalender manusia, bertentangan dengan cara Allah menurunkannya dalam sejarah. Imam Mahdi bukan hasil pengumuman, bukan produk klaim, dan bukan tokoh yang disiapkan oleh lingkaran kecil. Ia adalah jawaban ilahi terhadap kondisi umat yang telah mencapai titik nadir, dan kemunculannya terjadi ketika manusia tidak lagi mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Disinilah letak perbedaan mendasar antara gambaran Imam Mahdi dalam riwayat dan gambaran yang sering beredar dalam wacana populer. Yang satu lahir dari teks-teks yang dijaga selama berabad-abad, yang lain tumbuh dari kegelisahan, spekulasi, dan kadang keinginan untuk memiliki peran dalam skenario besar. Dan selama perbedaan ini tidak dipahami dengan jernih, sosok Imam Mahdi akan terus menjadi medan tarik-menarik antara iman yang sabar dan klaim yang tergesa-gesa. Dan selama tarik-menarik antara iman yang sabar dan klaim yang tergesa-gesa itu terus berlangsung, umat akan selalu diuji, bukan dengan kekurangan informasi, tetapi dengan kemampuan membedakan mana petunjuk dan mana ilusi yang dibungkus keyakinan. Jika seluruh rangkaian klaim dalam video viral tersebut dirangkum secara jernih, maka tampak jelas pola kesalahannya. Pertama adalah klaim sebagai pasangan Imam Mahdi. Dalam riwayat yang sahih, tidak pernah disebut bahwa Imam Mahdi diperkenalkan oleh istrinya, apalagi bahwa keberadaan pasangan menjadi penanda kemunculannya. Pernikahan, jika memang telah terjadi sebelum bayat, adalah urusan pribadi yang tidak memiliki fungsi teologis atau eskatologis apapun. Menjadikan status pasangan sebagai legitimasi spiritual berarti menggeser agama dari wahyu menjadi relasi personal. Kedua adalah klaim sebagai bidadari Allah. Seperti telah dipahami dalam kerangka akidah, bidadari adalah makhluk akhirat, diciptakan untuk alam balasan, bukan untuk menjalani peran duniawi. Mengklaim diri sebagai bidadari yang diturunkan ke bumi bukan sekadar persoalan simbolik, tetapi pelanggaran terhadap batas penciptaan yang telah ditegaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Di sini, masalahnya bukan pada keanehan klaim, melainkan pada konsekuensi teologisnya, kaburnya pemisahan antara alam dunia dan alam akhirat. Ketiga adalah klaim waktu. Penentuan tanggal, baik dikaitkan dengan kalender budaya maupun hitungan tertentu, selalu menjadi ciri paling mencolok dari penyimpangan dalam perkara gaib. Dalam Islam, tanda-tanda boleh dikenali, tetapi kepastian waktu disembunyikan. Bahkan Nabi sendiri tidak diberi pengetahuan tentang kapan terjadinya kiamat, apalagi manusia setelahnya. Ketika seseorang berani menetapkan waktu kemunculan figur eskatologis, sejatinya ia sedang mengambil wilayah yang secara tegas menjadi hak Allah semata. Keempat adalah klaim otoritas langit. Mengaku membawa kartu, mandat, atau tanda khusus dari Allah tanpa dalil yang dapat diuji bukanlah bentuk keistimewaan, melainkan pola lama yang selalu muncul dalam sejarah fitnah. Islam tidak menutup kemungkinan karamah, ilham, atau pengalaman spiritual personal.
Namun Islam juga menegaskan bahwa pengalaman pribadi tidak pernah menjadi hujjah untuk umat, apalagi jika bertentangan dengan nas yang jelas. Lalu mengapa, dari sekian banyak simbol agama, nama Imam Mahdi selalu menjadi pusat klaim? Jawabannya terletak pada kondisi batin manusia. Ketika dunia terasa semakin tidak adil, ketika kekuatan besar tampak tak tersentuh, dan ketika penderitaan seolah tidak berujung, manusia merindukan seorang penyelamat. Kerinduan ini bersifat fitri, tetapi juga berbahaya jika tidak dibingkai ilmu. Dalam keputusasaan global, figur Imam Mahdi menjadi layar tempat berbagai harapan, ketakutan, dan fantasi diproyeksikan. Psikologi akhir zaman bekerja dengan cara yang halus. Ia mendorong manusia mencari kepastian di tengah ketidakpastian, figur di tengah kekacauan, dan tanggal di tengah penantian panjang. Disinilah klaim-klaim spiritual menemukan lahan subur. Bukan karena umat kurang beriman, tetapi karena iman yang lelah seringkali tergoda oleh narasi yang terdengar meyakinkan dan menenangkan. Namun Islam tidak mengajarkan reaksi emosional terhadap fenomena semacam ini. Sikap seorang muslim tidak dibangun di atas penghinaan, karena merendahkan hanya akan melahirkan kesombongan. Tidak pula dibangun di atas pengikutan membabi buta, karena iman tanpa ilmu mudah digiring. Dan tidak juga pada penyebaran tanpa tanggung jawab, karena setiap kata yang disebarkan akan dimintai pertanggungjawaban. Sikap yang benar adalah kembali kepada dalil dan akidah. Menimbang setiap klaim dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan dengan rasa penasaran atau ketakutan. Menjaga jarak yang sehat dari sensasi, tanpa mematikan nalar. Dan menyadari bahwa tidak semua yang berbicara tentang langit benar-benar membawa pesan dari langit. Pada akhirnya, tanda-tanda akhir zaman tidak diturunkan untuk ditebak seperti teka-teki, melainkan untuk disikapi dengan kesiapan iman. Keselamatan bukan terletak pada mengetahui siapa, kapan, dan bagaimana Imam Mahdi muncul. Keselamatan terletak pada apakah iman masih tegak ketika fitnah datang, apakah akidah masih jernih ketika klaim bertebaran, dan apakah hati tetap tenang meski dunia bergetar. Sebab bisa jadi, ketika hari itu benar-benar tiba, mereka yang selamat bukanlah orang-orang yang paling banyak berspekulasi tentang akhir zaman, melainkan mereka yang paling konsisten menjaga kebenaran sebelum akhir zaman itu benar-benar hadir.